Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Gus Iip di kanal YouTube Gus Iip Official. Kali ini kita akan membahas sebuah ilusi. Ilusi yang sering kali menjadi sensasi di dalam diri kita. Pernahkah sahabat-sahabat bermain kelitik-kelitikan bersama teman-temannya? Kemudian sebelum jari temannya sampai kepada kita, kita sudah merasa geli duluan. Atau pada peristiwa-peristiwa lain, ketika kita mau disuntik dan kita ketakutan atas jarum suntik, padahal jarum suntik itu belum sampai di kulit kita, tapi kita sudah merasa begitu ketakutan, begitu kesakitan, padahal jarum suntik itu belum sampai menyentuh kepada kulit kita. Ini adalah ilusi yang menjadi sensasi. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran akan sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi, tetapi seolah-olah itu sudah menjadi penderitaan di dalam hidup kita. Ini adalah hasil daripada rekayasa di dalam pikiran kita. Maka semakin baik mengolah pikiran, semakin baik Anda mengolah perasaan. Semakin baik kita mengelola daripada persepsi-persepsi dan ilusi, kita akan semakin baik pula menata hati. Semakin baik menata hati, kita akan semakin baik menata tindakan. Ilusi ini adalah sesuatu yang muncul di dalam pikiran, kemudian menggambarkan sesuatu sesuai apa yang kita bayangkan. Seperti tadi, jarum suntik yang belum sampai di kulit kita, kita sudah merasa sangat begitu kesakitan. Padahal rasa sakit itu belum ada, belum terjadi. Tetapi karena ilusi itu begitu kuat di dalam pikiran kita, sehingga menimbulkan sensasi-sensasi di dalam diri kita. Maka kehidupan ini banyak di kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yang esok belum terjadi, musibah belum terjadi, keterpurukan belum terjadi, tapi dipikirkan menjadi momok di dalam pikirannya, sehingga ketakutan-ketakutan itu menghambat kebahagiaannya. Kekhawatiran itu mengganggu proses datangnya ketenangan dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan gangguan ilusi. Bagaimana cara mengatasinya? Maka ada istilah dari Imam Syafi'i yang memberikan ketegaran kepada orang. Kenapa engkau harus mengkhawatirkan hari esok? Padahal hari-hari kemarin sudah kita lewati dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin lebih tajam daripada peristiwa hari esok. Ada orang yang mungkin kemarin tidak punya uang, kemudian berhasil ia lewati. Masa-masa ketidakpunyaannya sudah ia lewati dengan baik, sampai ia bisa menduduki hari berikutnya. Namun ketika tidak diorganisir dengan baik, ketakutan, kekhawatiran, ilusi-ilusi negatif, maka akan mengganggu diri kita, sehingga kita sulit berbahagia. Serba ketakutan, serba menjadi ngeri melihat sesuatu apapun. Karena apa? Ternyata pikiran kita sudah menyimpan berbagai macam rasa sakit, berbagai macam rasa yang tidak baik. Maka selama itu masih tertanam, akan sulit menghilangkan sensasi-sensasi yang buruk. Banyak kita sendiri kadang-kadang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, namun seolah-olah akan benar-benar terjadi, padahal belum tentu. Atau kita berpikir sepertinya orang lain akan menghina saya, padahal belum benar-benar terjadi hinaan itu, tapi kita sudah merasa ketakutan. Jangan-jangan besok tidak makan karena tidak punya uang, padahal besok saja belum menjelang. Siapa tahu besok lebih banyak uang, siapa tahu besok lebih banyak rezeki, tapi pikiran kita sudah mengatakan seperti itu, merusak perasaan, sehingga
kita sulit untuk melangkah dengan kebahagiaan. Inilah yang disebut di dalam ajaran-ajaran Islam. Bagaimana hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana ia memiliki prasangka kepadaku? Apakah ia mempersepsikan aku sebagai maha pemberi rahmat? Maka dia akan hidup sepanjang masa merasakan rahmatnya Allah. Apakah hambaku mempersepsikan aku sebagai pengancam, sebagai penyiksa? Maka dia akan menjalani harinya dalam ketakutan-ketakutan. Inilah yang disebut dengan apa yang kamu pikirkan akan terjadi pada dirimu. Seandainya, walaupun itu tidak terjadi pada dunia nyata, tapi itu sudah terjadi minimal di dalam pikiran kita. Maka hati-hatilah dalam berilusi, dalam berpikir, karena senjata manusia yang paling sulit dikendalikan adalah pikiran. Yang membunuh dirinya adalah pikirannya sendiri. Sahabat-sahabat Gus Iib yang selalu berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua bisa mengendalikan ilusi-ilusi itu. Bagaimana cara mengendalikannya? Cobalah belajar mengolah daripada ilusi itu, diminimalisir, dikecilkan volume-volumenya sehingga membangkitkan keyakinan dan kepercayaan. Yakin bahwa hari kemarin pernah terpuruk tapi kita berhasil melewatinya. Yakin hari kemarin pernah dalam keadaan yang sangat sulit tapi kita sudah berhasil beberapa tahun melewatinya. Sama dengan hari esok pun, ketika kesulitan datang, bayangan-bayangan kemudian menghantui diri kita, maka abaikan saja, katakan kepada diri kita, saya sudah berhasil melewati berbagai macam kejadian dan peristiwa. Besok apapun yang terjadi akan saya lewati dengan tangguh, dengan percaya diri, dengan keyakinan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini hanya menjalani apa yang dititahkan oleh Allah. Allah lah yang mengatur segalanya, sehingga kita percayakan kepada Allah dan kita lulus saja dan kita lepaskan semuanya sehingga tidak terjerat di dalam hati kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, maka pada kesempatan kali ini sebenarnya ilusi ini sangat mengganggu pada diri kita. Ilusi ini adalah penyakit yang ada di dalam diri kita. Ilusi yang negatif adalah penyakit. Namun ilusi yang positif apabila itu pun berkepanjangan akan menjadi sebuah khayalan-khayalan yang negatif pula. Maka normalkan cara berpikir kita, perbanyak meyakini ajaran-ajaran yang baik, perbanyak terus membaca hal-hal yang positif, hindarkan berita-berita yang buruk, hindarkan kabar-kabar yang membuat hati kita merasa bersedih, tutup mata, tutup telinga dari kabar-kabar yang membuat perasaan kita menjadi terganggu, maka bukalah diri kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan, melihat, menyaksikan sesuatu yang indah, maka insya Allah jiwa kita, pikiran kita akan terisi dengan sesuatu hal yang indah. Itu saja dari Gus Iib Official, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.